Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 10s teman-teman. Ini kata beliau saat konsultasi pertama, itu handphone sudah pernah diperbaiki atau sudah pernah dicek di teknisi lain. Seperti ini bentuknya, ada bagian frame atau di bagian bezel itu kurang rapat ya teman-teman, atau masih renggang, serta infonya ada solasinya. Jadi untuk beliau ini saya tanyakan, itu bilangnya tidak dilem untuk di bagian backdoornya setelah infonya itu diambil sama beliau dari teknisi lain, dan disuruh untuk saya coba untuk pengecekan dulu, yaitu beliau ini kepengen konsultasi ke saya dan pengen juga untuk infonya dinyalakan kembali teman-teman. Saya coba untuk koreksi dulu apakah handphone ini masih bisa dinyalakan kembali atau tidak teman-teman, karena handphone yang sudah pernah diperbaiki harus kita cek dulu kondisi mesinnya. Oke, setelah kita membongkar handphonenya, ini kondisi mesin kelihatannya masih bersih ya teman-teman. Saya coba untuk koreksi dulu di bagian fleksibel soket konektor yang ada di mainboard sama fleksibel LCD. Saya lepas dan saya pasang kembali untuk pengecekan menggunakan USB doctor atau USB tester. Perhatikan, dari awal tadi saat koneksi USB doctor itu ada notifikasi di 1 ampere, lalu turun kembali di 0,08 ampere teman-teman. Perhatikan kembali, saya coba untuk koneksikan lagi, tetap saja di 0,08 ampere. Saya lepas, saya pasang kembali, ternyata masih tetap sama saja ya teman-teman. Saya penasaran, ini apakah handphone tidak bisa dicas atau memang handphonenya mati total. Oke, kita akan coba untuk cek satu persatu untuk pengetesan dulu teman-teman. Tujuannya untuk memastikan kondisi handphone ini benar-benar mati total atau tidak. Setelah saya coba untuk cabut fleksibel dan saya pasang kembali, hanya sebentar saja untuk koneksi di 1 ampere. Karena beliau ini masih kekeh disuruh untuk nyobain pakai LCD lain, mungkin beliau itu bilangnya dikira itu kerusakan pada LCD teman-teman. Sudah saya coba untuk konfirmasi kalau kerusakan pada handphone ini, setelah saya cek itu saya kira-kira itu kerusakan pada di CPU-nya teman-teman. Tapi beliau masih kekeh untuk disuruh nyoba LCD yang baru. Saya coba untuk tes menggunakan LCD yang baru, masih tetap sama saja tidak menyala teman-teman. Oke, saya coba untuk cabut, saya pasang kembali chargernya, tidak menyala sama sekali meskipun menggunakan LCD yang baru. Oke, kita tes menggunakan USB doctor atau USB starter untuk mengetahui pergerakan ampernya. Perhatikan, untuk pergerakan ampere hampir normal, keluar 1 ampere cuma sebentar lalu turun kembali ya teman-teman. Oke, saya cabut, saya pasang kembali, hanya mentok di 0,08 ampere saja. Jadi tidak bisa dicas apalagi dinyalakan teman-teman. Jadi sudah kita tes untuk menggunakan maksud saya bukan multi ya teman-teman, USB doctor atau USB tester, dan juga menggunakan LCD yang baru. Tapi saya curiga di IC CPU-nya. Oke, kita lepas untuk di bagian kameranya dulu, dan lalu kita coba untuk pengecekan di IC CPU-nya, karena masih tertutup oleh kaleng teman-teman. Setelah kaleng saya buka, ini CPU-nya itu masih utuh, belum pernah diperbaiki sekalipun. Jadi untuk kondisi fisik mesinnya itu masih utuh teman-teman. Kita cek menggunakan tester, yaitu untuk pengetesan baterainya teman-teman. Setelah saya cek, ini baterainya hanya di 3 volt saja.
kita coba untuk pancing menggunakan alat tembak baterai atau pengisian daya cepat. Kita pancing dulu menggunakan power supply teman-teman, karena apabila baterai itu di bawah 4 volt otomatis tidak bakal bisa menyala. Apakah kerusakan ada di bagian baterai atau ada di bagian CPU nya? Kita coba untuk cek satu persatu dulu teman-teman. Oke, kita coba untuk tembak dulu untuk pengisian daya baterainya dulu. Setelah beberapa menit kemudian, jika terasa sudah mengisi untuk baterainya, sekarang kita coba untuk pengecekan ulang. Oke, setelah baterai sudah kita di stop atau sudah kita pancing menggunakan power supply, kita coba untuk pasang kembali. Oke, kita siapkan USB doktor dan perhatikan di bagian USB doktornya tidak ada tanda-tanda pergerakan ampere, hanya tetap saja di 0,08 saja teman-teman. Sengaja saya coba untuk lepas kembali fleksibelnya, saya pasang kembali, ternyata masih tetap saja di 0,08. Sekarang kita coba untuk menyalakan menggunakan tombol power. Ternyata masih sama saja ya teman-teman, handphone tetap saja mati total, sama sekali tidak bisa menyala meskipun baterainya sudah ada isinya atau sudah mengisi saat kita pancing menggunakan power supply atau alat tembak. Dan di bagian ini kita coba untuk reload dulu IC CPU nya, karena beliau ini saat saya konfirmasi tidak mau untuk direbol teman-teman, karena biayanya itu tidak cukup dan disuruh untuk coba untuk memperbaiki seringan mungkin agar biayanya tidak mahal teman-teman. Jadi saya coba untuk alternatif, apabila di reload infonya menyala ya syukur alhamdulillah, kalau tidak bisa menyala saran saya sama beliau untuk direbol teman-teman. Oke, kita cek menggunakan USB tester setelah kita reload IC CPU nya. Perhatikan ada pergerakan ampere dan sudah keluar logo tanda petir atau tanda pengisian daya baterai teman-teman. Alhamdulillah ini handphonenya nggak sengaja termasuk beruntung ya teman-teman, karena untuk mereload CPU itu tidak semudah yang ada di tutorial. Jika salah eksekusi bisa menyebabkan CPU juga rusak teman-teman. Oke, setelah saya coba untuk memastikan pengisian daya baterai ini sudah nambah atau tidak dan infonya kembali mati atau tidak, alhamdulillah setelah selang beberapa menit kemudian, kurang lebih sekitar 10 menit sampai 11 menit, sudah naik di angka 27% teman-teman. Yang awalnya tadi sudah kita tembak baterainya, ada isi baterai di angka 11%, dan setelah handphone mengisi dengan normal, kita coba menyalakan menggunakan tombol power. Apakah handphone bisa menyala sampai menu dan bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman? Karena hanya kita reload IC CPU nya. Alhamdulillah sudah keluar menu, sudah muncul menu. Kita coba untuk cek apakah handphone tiba-tiba mati sendiri atau masih tetap menyala teman-teman. Untuk IMEI masih utuh, tidak hilang. Sekarang kita cek untuk spesifikasi handphonenya. Di RAM 4GB, internal 64GB, infonya masih tetap menyala ya teman-teman. Kita coba untuk cabut chargernya dan kita koneksikan menggunakan charger lagi. Apakah masih support fast charging atau pengisian daya cepat? Alhamdulillah masih support pengisian daya cepat teman-teman. Kita coba matikan infonya dulu, lalu kita coba untuk perakitan ulang atau kita cek ulang teman-teman. Setelah handphone saya matikan, saya koneksikan menggunakan charger lagi, masih bisa terhubung dan handphone masih bisa menyala teman-teman. Jadi untuk mereload IC CPU itu kalau beruntung ya syukur teman-teman, handphone bisa menyala. Kalau enggak ya harus wajib untuk kita rebol, karena beliau ini masih kekeh, hanya dananya itu tidak cukup untuk perbaikan rebolling atau cetak IC. Saya berusaha untuk memperbaiki dan membantu beliau,
Apabila di remote itu bisa menyala ya syukur alhamdulillah, tapi saya tidak bisa berani menjamin tahan lama atau tidak ya teman-teman, karena beliau hanya diminta untuk di remote. Apabila menyala ya sudah. Kalau saran saya di rebel lebih tahan lama teman-teman, karena beliau ini dananya tidak cukup untuk perbaikan rebel. Setelah saya remote alhamdulillah bisa menyala. Kita coba untuk kasih thermal pasta atau thermal pendingin IC sebagai untuk pengaman agar handphone saat pemakaian itu agak panas itu bisa lebih ringan dan ada pendinginnya. Oke, setelah kita coba untuk membersihkan di bagian area mesin dan sudah kita kasih thermal pasta, untuk penutup kalengnya sudah saya pasang kembali. Sekarang kita coba untuk perakitan ulang dan nanti kita coba untuk pengecekan ulang lagi, apakah setelah kita rakit infonya masih tetap bisa menyala atau kembali mati total teman-teman. Oke, kita coba untuk memastikan. Setelah kita rakit, apabila handphone tetap saja mati total ya sengaja saya coba untuk cancel, karena beliau dananya tidak cukup untuk biaya rebolling teman-teman. Oke, setelah kita coba untuk pemasangan ulang, kita coba untuk pasang kembali di bagian bezel atau tulangan tengah. Oke, setelah kita rakit, untuk di bagian lensa kamera usahakan dilindungi dulu teman-teman. Tujuannya agar tidak kotor atau tidak kemasukan debu saat proses perbaikan. Sekarang kita pasang bautnya semua atau skrupnya. Ini sengaja langsung saya rakit semua ya teman-teman. Jadi beliau itu sudah saya konfirmasi, apabila saya rakit masih bisa menyala ya syukur alhamdulillah. Kalau mati total atau tetap saja mati ya saya kembalikan teman-teman. Tapi alhamdulillah ini setelah saya rakit sengaja saya coba untuk cek dulu menggunakan charger sebelum saya pengeliman backdoor, bisa terhubung dan handphone masih bisa menyala. Sekarang kita coba untuk pemasangan terakhir, yaitu pemasangan backdoornya teman-teman. Jadi untuk merehote IC itu mencari keberuntungan ya teman-teman. Kalau memang IC nya itu masih sehat, masih bagus, dan nggak sengaja kita rehote itu bisa menyala dengan normal ya syukur alhamdulillah. Tapi untuk ketahanan kekuatan dari IC itu tahan lama atau tidak, saya tidak bisa menjamin teman-teman, karena hanya saya membantu beliau karena dananya tidak cukup untuk biaya rebolling. Alhamdulillah setelah saya rakit infonya masih bisa menyala dengan normal. Sekarang kita coba untuk pengecekan lebih detail, yaitu pengetesan fungsi kamera dan fungsi lainnya. Oke, alhamdulillah kamera masih bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Kamera belakang maupun kamera depan masih bisa dibuka dengan normal, dan untuk kuota data 4G sudah keluar dan WiFi nya juga masih aktif. Sekarang kita coba cabut dan kita koneksikan chargernya lagi, masih support fast charging teman-teman. Oke, kita cek menggunakan kuota data internet. Kita buka salah satu aplikasi YouTube. Karena ini kuotanya itu habis, jadi yang penting infonya bisa menyala dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.